Halo semuanya, apa kabar kalian? Gimana WFH-nya? Work from home, social distance yang udah kalian lakukan. Semoga kita sama-sama belum bosan ya. Mau bagaimanapun kita yang work from home harus bersyukur karena di luaran sana banyak teman-teman yang kerjanya harian dan mereka nggak bisa untuk work from home. Jangan malah kita menyalahgunakan privilege yang kita punya ini. Disuruh work from home malah booking tiket kemana-mana. Di video kali ini gue pengen sharing beberapa pertanyaan yang harus banget kalian tanyakan sebelum kalian memutuskan untuk membeli sesuatu. Jangan sampai tergoda dengan diskon-diskon yang ada dan yang tadinya mau kerja malah sibuk nge-scrollin barang-barang yang ada di e-commerce. Jangan sampai. Sebelum kalian buying, nggak apa-apa lah dimasukin ke wishlist dulu, nggak apa-apa. Tapi sebelum kalian membayar, tekan beli, itu tanyakan 4 hal ini ke diri kalian sendiri. Pertanyaan yang pertama adalah, bisa nggak ya gue bayar atau gue beli ini dengan kondisi keuangan gue, dengan gaji gue di bulan ini gitu. Jangan sampai terkesan maksa dan akhirnya kalian suffer for the rest of the month. Nih, jangan sampai. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaan tadi itu terjawab dan jawabannya adalah, bisa kok gue beli gitu, bisa kok gue bayar barang-barang ini. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini cukup penting juga ya setelah kalian menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah barang baru ini yang akan gue beli ini itu menambah value ke dalam hidup gue? Apakah ini betul-betul membantu kehidupan gue sehari-hari gitu. Nah, kalau jawabannya juga iya dengan pakai sepatu, iya karena sepatu gue yang lama udah jelek, ya nggak ada masalah gitu. Atau misalnya kayaknya gue sering dapat tamu teman-teman yang main kesini dan mereka bingung duduk di mana, kayak sofa itu penting deh untuk gue gitu ya, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ternyata jawabannya adalah kayaknya nggak deh, cuma impulse buying aja, ya mending nggak usah gitu. Atau kalau misalnya ternyata iya, sabar, pertanyaan masih ada 2 lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak alternatif selain barang ini? Misal gitu, ketika kalian lihat scrolling ada sepatu bagus banget atau sofa atau jaket, kayak jaket gue jelek nih dan gue mau beli. Setelah scroll ternyata nemu jaket yang harganya cukup lumayan untuk gaji kalian gitu. Nah, sebelum kalian beli itu coba cari lagi atau coba tanyakan ke diri sendiri, apakah ada alternatif yang lebih baik dari ini, lebih murah mungkin, kemudian lebih bagus mungkin, atau misalnya nggak usah beli jaket baru karena ada jaket orang tua atau om atau sepupu atau kakak lu yang belum lu pakai, ya udah ngapain beli gitu. Tapi tetap kalau misalnya jawabannya adalah, iya nggak ada alternatif lain, jaket Supreme 8 juta ini emang penting banget buat gue dan gue bisa beli, kemudian nambah pede gue ketika makainya, makin ganteng gue 40%, ya tahan dulu. Masih ada satu pertanyaan terakhir, yang mana pertanyaan terakhir ini tuh betul-betul sering banget gue tanyain sebelum gue memutuskan untuk membeli sesuatu. Pertanyaan terakhir itu adalah, apakah gue bisa hidup tanpa barang ini? Apakah gue bakal biasa aja menjalani hari-hari gue tanpa membeli jaket baru ini, membeli sofa baru ini, membeli sepatu baru ini, dan membeli hal-hal yang lainnya? Kalau misalnya ternyata jawabannya oke, ya silahkan beli gitu. Tapi kalau misalnya masih bingung, masih denial diri sendiri, kayaknya bagus deh, gue juga bisa dan ini penting buat gue gitu ya, silahkan beli. Gue nunggu selama 30 hari dulu. Setelah itu gue set alarm atau kalender di handphone gue untuk 30 hari ke depan. Nah, pas gue ngecek
di hari ke-30 wishlist gue itu, nah itu gue akan sadar apakah barang yang ada di wishlist gue itu masih penting atau enggak. Jadi kayak ngasih waktu kepada diri sendiri untuk mikir kembali selama 30 hari gitu. Anyway, pertanyaan-pertanyaan ini gue pelajari dari Bapak Modern Minimalis, lagi-lagi Josh dan Ryan. Tapi di dalam video mereka itu mereka menjelaskan ada 5 pertanyaan. Cuma menurut gue pangkas jadi 4 pertanyaan paling penting menurut gue. Untuk video original dari The Minimalist itu gue taruh linknya di bawah. Nah, semoga kita sama-sama belajar bagaimana untuk tidak menambah barang-barang atau sesuatu yang sebenarnya itu nggak penting dan nggak menambah value dalam hidup kita. Semoga video singkat ini membantu kalian untuk memperbaiki keputusan-keputusan impulsif buying yang mungkin ada ketika kita dalam kondisi WFH ataupun social distance ini. So, kalau kalian misalnya punya pertanyaan-pertanyaan atau tips-tips ampuh lainnya dalam mengurangi tendensi membeli sesuatu yang nggak penting, tolong tinggalkan komen di bawah, kita diskusi. Oke? Ya, seperti YouTuber lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan like. Gue Edo Murtada. See you in the next video. Peace out.